Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sawara Nomor 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sawara Nomor 1 sebagai tugas pendidikan calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada siang ini, yang pertama pembukaan, yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Bu Ulil Maghfirah, yang ketiga penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Ulil Maghfirah. Kepada Bu Ulil Maghfirah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Nah, sebelum saya memaparkan materi, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa kegiatan ini adalah salah satu dari serangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti, dan saat ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan hari ini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu guru semua. Nah, harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak dapat Bapak Ibu peroleh juga, dan nantinya semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah ini. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan di pelatihan kali ini. Baik, kali ini saya akan mencoba melakukan diseminasi budaya positif yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Nah, pada pendidikan kali ini saya mewakili salah satu guru yang ada di Kecamatan Kelakah, yang sejumlah seluruhnya ada 6 orang guru dari Kecamatan Kelakah yang ikut dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 5. Di sini sebagai fasilitator saya yaitu Bu Rustiana Widiasi, lalu sebagai pengajar praktek yaitu Bapak Anton Fatoni Muhid. Di pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan beberapa materi yang sangat bermanfaat ya bagi kita para pendidik, khususnya
yaitu diantaranya ada filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, kemudian budaya positif. Nah, dari keempat materi tadi, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif ini, nanti tujuan akhirnya yaitu diharapkan para pendidik bisa mencetak peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasannya tujuan pendidikan itu yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan itu harus pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid itu? Yaitu yang pertama, yang bisa memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian memberikan kebebasan pada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Karena setiap anak itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, anak itu tidak sama, satu sama lain mempunyai keunikan sendiri. Dan tiap anak tidak bisa kita samakan gaya belajarnya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Ini pun juga seperti itu. Setiap siswa itu punya minat dan bakatnya sendiri. Jadi guru itu tidak bisa memaksakan minatnya guru kepada siswa. Kemudian untuk mewujudkan merdeka belajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, maka diharapkan para pendidik di sekolah bisa menanamkan budaya positif supaya peserta didik itu merasa nyaman dan aman belajar di sekolah. Kemudian diharapkan pendidik bisa memberikan motivasi kepada warga sekolah agar memiliki dan meyakini dalam menerapkan visi dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada peserta didik. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Apa saja nilai dan peran guru penggerak itu? Jadi diharapkan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, guru bisa memiliki nilai dan peran yang dapat mewujudkan merdeka belajar di sekolah ataupun di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi itu. Nah, apa saja nilai dan peran guru penggerak itu? Yang pertama, untuk nilai guru penggerak, diharapkan guru itu memiliki sikap mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa. Lalu untuk peran guru penggerak sendiri, diharapkan nantinya guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini adalah nilai-nilai dan peran yang diharapkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Mungkin nantinya Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Monggo, nanti bisa belajar sama-sama. Seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
serta dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, karena setiap siswa adalah individu unik yang memiliki karakteristik unik tersendiri. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti pada kesempatan kali ini, yaitu budaya positif di sekolah, nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Di sini saya punya 3 pernyataan. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu setuju? Jika yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira di sini apakah setuju Bapak Ibu jika hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Mungkin bisa dijawab. Tidak setuju? Mungkin yang lain? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak, tadi Ibu Dwi menjawab tidak. Baik, untuk yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Oke. Ibu Ulin Safiyah setuju dengan pernyataan kedua. Baik, disimpan dulu, Lalu untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ketika kita memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Setuju, Baik. Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, kita simpan dulu jawabannya. Dan selanjutnya kita simak dulu materi yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Nanti ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan ini. Baik, kita masuk di materi utama, yaitu tentang budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, ini saya mendapatkan perumpamaan ini di pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya juga belum mendapatkan hal ini, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidik itu seperti seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, guru sebagai petani dan siswa itu sebagai benih tanaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu seperti petani dan siswa diibaratkan sebagai benih tanaman, di mana seorang pendidik itu bertugas untuk bagaimana caranya supaya benih ini bisa tumbuh. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, pendidik tentunya harus bisa Bisa memastikan bahwa tanah untuk tempat tumbuhnya benih ini harus tanah yang subur. Nah, tanah sendiri itu di sini yang dimaksud adalah apa? Sekolah. Nah, jadi sekolah itu ibarat tanah yang ditempati sebagai bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan bagaimana supaya sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid tadi bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan salah satu tanggung jawab seorang guru itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nantinya diharapkan dapat tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, lalu untuk mewujudkan budaya positif itu,
guru memiliki peran di antaranya yang bisa dilakukan oleh guru yaitu membuat keyakinan kelas bersama siswa. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita lakukan di awal tahun ajaran baru. Itu bisa kita buat keyakinan kelas dengan siswa, bagaimana enaknya ya belajar di kelas ini supaya sama-sama nyaman antara siswa dan murid. Lalu kemudian memberikan kesadaran pada siswa untuk menanamkan motivasi dalam dirinya. Kemudian guru bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu kondisi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Kemudian guru memilih posisi sebagai manajer dalam mengontrol perilaku siswa sehingga tidak merasa malu atau dihakimi. Ini nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Dan berikut ini adalah topik yang ada di dalam materi budaya positif. Nah, di dalam materi budaya positif ini saya mempelajari 6 poin ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak pada modul budaya positif. Yang kali ini akan saya paparkan, saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu disiplin positif? Mungkin selama ini Bapak Ibu sering mendengar atau mengatakan kata-kata disiplin, gitu. Nah, disiplin itu biasanya kan dihubungkan dengan sesuatu yang apa? Yang menakutkan, yang menegangkan gitu ya, semacam aturan yang harus ditaati. Nah, di sini berbeda. Nah, disiplin positif itu merupakan pendekatan dalam mendidik siswa untuk mengontrol diri dan pembentukan percaya diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah. Nah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, jadi ini tadi hubungannya dengan pertanyaan pemantik pertama, yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila ini? Ya, diantaranya nilai-nilainya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, keenam nilai-nilai inilah yang diharapkan dapat kita kembangkan, dapat kita tanamkan pada diri anak didik kita melalui profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini yang belakangan ini digencar-gencarkan ya. Nah, sosialisasinya oleh Bang Menteri ini, profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, apa itu teori motivasi? Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru lihat teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi dalam diri manusia itu dibagi jadi dua, yaitu teori motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Kemudian motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, biasanya motivasi eksternal itu muncul itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi biasanya kalau kita ini ada hubungannya dengan hukuman dan penghargaan tadi yang biasanya kita berikan kepada anak-anak. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah, biasanya pada diri anak-anak itu muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan apa yang guru perintahkan. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, biasanya muncul untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini hubungannya dengan penghargaan yang diperoleh oleh seseorang. Nah, biasanya akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini ya? Nah, biasanya anak-anak kan gitu kalau disuruh gurunya, kalau saya mengerjakan ini beriin apa, bukan gitu ya? Nah, itu adalah motivasi eksternal, jadi yang berasal dari luar. Nah, sedangkan motivasi internal itu yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi internal ini biasanya muncul itu karena apa? Karena diri kita itu apa? Menghargai diri sendiri. Nah, jadi motivasi itu tumbuh untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul itu adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukan. Nah, jadi dia lebih memikirkan apa dampaknya pada dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Next. Apa itu restitusi? Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi biasanya anak-anak itu kan kalau melakukan kesalahan itu kadang kita guru kebanyakan langsung marahi atau apa gitu ya, langsung memberi nasihat. Nah, di sini ada alternatif lain, yaitu restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yaitu ke dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan menghakimi, tapi pada bagaimana siswa itu mencari solusinya sendiri. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi.
Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau dulu biasanya di tiap kelas itu kan ada namanya peraturan kelas. Ada namanya peraturan kelas. Nah, di sini kita para pendidik diarahkan untuk lebih ke membuat keyakinan kelas bersama dengan para siswa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab sama-sama, ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kira-kira jika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kenapa sih kita kok harus pakai helm kalau berkendara? Itu biasanya supaya apa? Aman, terus apa lagi kira-kira? Alasannya, alasan Bapak Ibu pakai helm berkendara itu supaya apa? Supaya aman, supaya tidak kelilipan, terus supaya tidak ditilang mungkin ya. Nah, itu kan alasan dari luar ya. Tadi yang sudah kita jelaskan ada motivasi eksternal, itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, kita melakukan itu karena kita takut ditilang, kita takut kelilipan ya. Supaya aman. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, yang belakangan kemarin heboh itu ya, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kenapa kok kita harus melakukan 3M itu? Supaya tidak terkena COVID. Nah, lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa? Supaya tidak ketinggalan materi, tidak terlambat. Nah, itu tadi yang Bapak Ibu jawab adalah apa? Motivasi eksternal yang berasal dari luar diri. Itu karena apa? Kita ada perasaan was-was ya, kalau tidak menggunakan helm nanti kelilipan, nanti ditilang. Kalau tidak menggunakan masker takut terpapar COVID. Nah, itu kan adalah motivasi eksternal. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, intrinsik itu yang berasal dari dalam diri. Nah, itu kita bisa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang daripada peraturan tadi. Jadi memang alasannya benar-benar dari dalam diri. Nah, selama ini kan siswa mematuhi peraturan itu karena takut dihukum, takut dimarahi, ya seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan siswa itu memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk untuk melaksanakan keyakinan kelas itu tadi. Nah, keyakinan kelas itu merupakan hasil kesepakatan bersama yang menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat itu merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kan kalau anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan itu biasanya mereka kan lebih condong untuk melaksanakan ya daripada aturan yang sudah dibuat. Nah, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi harapannya di materi ini, keyakinan kelas ini, pendidik itu bisa membuat keyakinan kelas bersama siswanya di kelas masing-masing. Nah, sebenarnya hampir sama dengan peraturan kelas, hanya saja untuk keyakinan kelas ini lebih bagaimana dalam cara guru
memoles kata-katanya sehingga siswa itu tidak merasa mereka harus gini, harus gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru lihat dari peraturan kelas ini ada diagram lingkaran ya. Nah, dari peraturan kelas itu diharapkan nanti guru bisa mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati bersama-sama oleh siswa, nantinya bisa membentuk lingkungan yang positif. Nah, dan harapannya jika sudah terbentuk lingkungan positif di kelas, akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi seperti itu. Tahapannya mulai dari kelas dulu hingga ke lingkup lebih luas yaitu sekolah. Nah, ini contoh beberapa keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Ini saya coba buat dengan anak-anak, Nah, ini harapannya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama siswa, itu anak-anak lebih bisa menjalankan apa yang sudah mereka komitmenkan bersama-sama, seperti itu. Di sini ada tabel perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru lihat bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan yang pertama itu, misal contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini adalah contoh kalimat peraturan biasanya kan ya. Nah, jadi lebih cenderung untuk memerintah ya, seperti itu. Nah, jika keyakinan kelas itu lebih ke pengolahan katanya menjadi tanggung jawab. Nah, jadi mereka belajar untuk bertanggung jawab, mengembalikan buku ke tempatnya. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau ada kata-kata dilarang, biasanya kalau larangan itu kan cenderung dilanggar. Nah, jadi dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Sehingga tumbuh dalam diri mereka itu bagaimana cara untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Jadi bagaimana mereka berkomitmen untuk bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu bisa kita ubah menjadi sebagai keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya bisa dirubah menjadi kesehatan. Jadi nanti jatuhnya menjadi mereka itu mikir bagaimana efeknya pada kesehatan mereka. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Nah, jadi anak-anak digiring untuk bersabar. Gunakan masker. Nah, ini keyakinan kelasnya hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas. Nah, kita ubah menjadi keselamatan dan keamanan. Jadi anak-anak diubah. Nah, kalau kalian nanti lari-lari di kelas, nah itu bisa jatuh. Nah, nanti akhirnya kalian terluka seperti itu. Kalau mereka tidak berlari kan bisa aman, selamat gitu ya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus bisa dipenuhi, dan kita sebagai pendidik diharapkan bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini pada peserta didik kita. Nah, dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Yang kelima, kita masuk ke materi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Apa saja 5 posisi kontrol guru di sekolah? Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru lihat tabel 5 posisi kontrol guru di sekolah. Nah, jadi di sini ada posisi kontrol guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kontrol seperti apa guru yang sebagai penghukum itu? Nah, yang pertama, biasanya guru itu yang bertindak sebagai penghukum itu biasanya cenderung menghardik, menunjuk siswa gitu ya, menyakiti atau menyindir siswa. Ini yang tipe penghukum. Nah, biasanya guru itu kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Jadi ada ancaman di situ. Nah, hasilnya apa? Nah, biasanya hasilnya ini siswa itu akan memberontak, kemudian cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan temannya. Kemudian bisa juga siswa itu akan berbohong kepada guru. Nah, biasanya juga murid itu akan ganti membalas kepada guru. Biarkan wes, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Ini biasanya yang terjadi di lapangan ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, dan dampaknya pada murid biasanya mereka akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru itu cenderung cenderung berceramah. Dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Nah, kita beri ini ya. Nah, kemudian biasanya murid itu cenderung akan menyembunyikan atau menyangkal. Nah, menyangkal kalau dia itu salah ketika dia diposisikan sebagai orang yang salah. Nah, biasanya kan gitu cenderung ya. Nah, siswa itu akan menyangkal. Nah, kemudian dampak pada siswa, biasanya siswa itu akan merasa rendah diri. Ini yang tipe kontrol kedua. Yang tipe kontrol ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman biasanya guru itu akan berkata seperti, ayo, maksud saya kamu tidak mau. Ingat ya, sama dulu Bu Guru pernah gini ya. Itu jadi mereka itu guru itu memposisikan sebagai teman para siswa. Nah, tapi ada hasilnya ke siswa itu, siswa biasanya jadi ketergantungan kepada guru. Nah, biasanya murid itu meletakkan guru sebagai seperti teman ya. Nah, terus akhirnya dampaknya ke siswa menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru. Ini ketika guru memposisikan sebagai teman. Lalu yang keempat, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau guru itu selalu memantau setiap apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, dipantau terus dihubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, jadi murid itu lebih melihat guru itu sebagai penegak peraturan di sekolah, seperti itu. Nah, dampaknya ke siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya kan kalau siswa melakukan melanggar aturan itu ada sanksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, di sini
dalam sebagai manajer guru itu biasanya ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, biasanya bertanya dulu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya? Jadi guru lebih ke apa? Mencari solusi dulu. Bersama siswa bagaimana? Seharusnya, ini hasilnya biasanya itu bisa menguatkan pribadi siswa. Nanti dampaknya pada siswa. Siswa jadi bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan mengerti bagaimana cara memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru. Dari kelima posisi ini, ini tentu ada positif dan negatifnya ya. Diharapkan di sini, yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, guru itu nanti bisa meletakkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi seperti itu. Jadi seorang pendidik itu diharapkan berada di posisi sebagai seorang manajer. Diharapkan nantinya siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka bertanggung jawab atas perilaku dan sifatnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 5 posisi kontrol ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan ini tidak mudah ya, karena semuanya butuh proses. Tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat, dan juga butuh keterlibatan semua warga di sekolah itu. Yang keenam, segitiga restitusi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, restitusi itu kan proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat. Untuk melakukan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi guru itu biasanya mengajukan beberapa pernyataan yang membuat anak itu tidak merasa gagal, tidak merasa dirinya itu berbuat yang salah. Jadi meskipun salah, dia masih bisa memperbaiki kesalahan itu. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini tujuannya untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa berkata pada siswa, kamu bisa kamu pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan itu. Kira-kira apa alasanmu? Seperti itu. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kesalahan tadi? Jadi diberi alternatif pilihan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya untuk melihat anak supaya bisa melihat kesalahannya. Jadi anak supaya bisa melihat kesalahannya sendiri, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita menemukan anak yang salah, melakukan kesalahan, kita menggali alasan anak tersebut kenapa kok melakukan kesalahan. Lalu dari situ anak diajak mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Setelah itu guru menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas, yang sudah kita buat di keyakinan kelas tadi. Jika anak itu melanggar keyakinan kelas itu, jadi diingatkan lagi.
anak diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, terus bisa juga guru nanti bertanya kepada siswa, nah, apa yang kamu rasakan setelah melakukan kesalahan tadi? Nah, ketika kamu melakukan itu, nanti kira-kira kamu bisa jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi siswa dibuka pikirannya supaya mereka tahu dampaknya, akibatnya, dan bagaimana solusi yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Ini kemarin saya juga dapat tugas untuk mempraktekkan segitiga restitusi pada kasus yang sering terjadi di sekolah. Kemarin saya mengambil kasus pada anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, jadi di sini kemarin itu saya coba melakukan segitiga restitusi pada anak yang sering tidak mengerjakan PR. Alasannya di sini kata mereka karena banyak tugas dari sekolah dunia. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya coba ajak mereka untuk ngobrol. Kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Katanya banyak tugas dari sekolah dunianya. Kemudian saya tanyakan, terus bagaimana usahanya supaya bisa mengerjakan PR juga? Nah, akhirnya dari percakapan itu muncul solusi dari si anak itu sendiri bahwa dia harus bisa membagi waktunya untuk belajar, dan akhirnya ditemukan solusi bahwa dia akan berusaha untuk membagi waktu supaya bisa mengerjakan PR-nya, baik itu dari sekolah dan juga tugas diniahnya. Nah, seperti itu contoh segitiga restitusi. Jadi tidak serta-merta guru langsung kamu mau tidak mengerjakan, pas langsung dikasih hukuman. Tidak, jadi dilakukan restitusi dulu, digali alasannya kenapa, terus anak disuruh cari solusinya sendiri, kemudian mereka disuruh untuk menerapkannya sendiri untuk berubah, seperti itu. Nah, baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif ini. Nah, setelah apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada banyak hal baru yang Bapak Ibu guru dapatkan ya. Nah, paradigma baru. Nah, sama seperti saya kemarin ketika mempelajari ini, saya juga banyak mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya belum saya dapatkan. Nah, tentang apa itu budaya positif. Nah, di sini saya pengen mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Nah, apa yang saya dapatkan dari materi tadi? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Nah, terutama mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu yang ketiga, peran pamong seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti materi ini. Jadi selama ini peran apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan materi ini, peran seperti apa yang nantinya akan Bapak Ibu ambil? Nah, nanti saya minta refleksi ini, nanti saya kirim link ke WA group nanti bisa Bapak Ibu guru buka nanti setelah ini. Nah, bisa sama-sama Bapak Ibu guru isi untuk mengisi refleksi ini. Nah, nanti linknya akan saya kirimkan di grup WA sekolah kita nggih. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bu Ulil Mafiro. Semoga apa yang disampaikan Bu Ulil bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita
tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi